Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada channel tutorial pendataan madrasah. Baik, kali ini kami ingin berbagi tips sedikit, yaitu cara mengatasi tidak layak untuk tunjangan sertifikasi ataupun sertifikasi ini di Simpatika. Nah, ini caranya mudah sekali ya, karena kita sebagai operator ini harus selalu update ya. Update dalam artian sekarang ini udah ganti KMA 184 tahun 2019 ini tentang kurikulum yang terbaru. Nah, jadi langsung saja tanpa basa-basi kita langsung lanjut untuk ke login akun admin ya. Nah, login akun admin, saya ini di sini. Kita login saja di akun kepala madrasah di sini bisa ya. Nah, kemudian di akun kepala madrasah di sini kita cek ya. Nah, di sini kita cek. Oke. Kita cek. Nah, untuk analisis kelayakan tunjangan. Nah, di sini ya. Ini untuk sertifikasi. Kita cek di sini. Nah, di sini beliau ini adalah sertifikasinya fikih ya. Nah, yang lain ini linear fikihnya. Nah, tapi kalau di sini kok tidak linear? Nah, di sini pesertanya saja 0 ya, kemudian tidak linear di sini kurikulum 2013. Nah, sedangkan yang lain di sini, nah seadanya di sini fikih ya. Nah, ini fikih. Walaupun pesertanya 0, tapi untuk sertifikasinya tetap linear di sini. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Nah, kadang-kadang teman-teman kita ini ingin cepat-cepat ya. Padahal Simpatika ketika buka ini masih ada koordinasi ya. Koordinasi dalam artian kita di sini ada tingkatan admin kabupaten, admin kanwil ya. Cuman masalahnya kita sedikit ingin cepat-cepat ya. Jadi tidak diperhatikan tata cara bagaimana kita menginput pertama kali ya. Oke, langsung saja pada permasalahannya, langsung kita masuk kepada akun madrasahnya ya, akun sekolahnya di sini. Kita masuk saja akun sekolah. Nah, terjadinya tidak linear ini karena di jadwal ya. Nah, karena di jadwal di sini jadwal kalian ini di sini jadwal mingguan ya. Nah, jadwal mingguan. Tapi sebelumnya di sini adalah pengaturan di kelas. Nah, ini langkah awal yang perlu kita perhatikan ya, yaitu daftar kelas. Nah, jadi di sini katakanlah, nah di sini kita perhatikan saja di sini ya. Ini ada sedikit ya masalahnya, yaitu di kompetensi umum. Nah, seharusnya dia harus sudah penjurusan. Nah, dan ini pun ya, ini kita lihat, perhatikan. Nah, kompetensi keahliannya di sini kompetensi umum. Kalau umum ini masih untuk SD ya. Nah, untuk MI. Nah, MI ya, ini umum ini untuk MI, tapi kalau untuk SMA kalau untuk aliyah dengan MTS ini sudah penjurusan. Ada ilmu sosial, keagamaan, program keagamaan dan sebagainya di sini untuk kompetensi ya. Dan ini pun berpengaruh juga ya pada mata pelajarannya nanti. Nah, ini tandanya ini kelasnya kelas 10 ya kan. Nah, inilah yang terjadi akibatnya tidak linear. Maka nanti di sini kita masukkan yaitu ke ilmu sosial. Nah, kelas 10 ilmu sosial kita tunjuk saja untuk wali kelas. Kita masukkan saja di sini ya.
Oke, nah jadi ini tidak bisa lagi ya diaktifkan karena ini sudah yang tahun lalu. Nah, berarti kita harus ya, ini kita nonaktifkan saja dulu, hapus kelasnya ya. Nah, hapus kelas karena di sini nanti di jadwal pelajaran ya. Oke, di jadwal pelajaran di sini. Nah, ketika kita input di sini, nah dan ini pun penting ya untuk model penjadwalan. Ada di sini KTSP, kan? Modelnya KTSP. Nah, kalau KTSP di sini otomatis di sini untuk mata pelajaran ini sedikit sekali ya, sesuai dengan KTSP. Nah, sini. Nah, jadi kalian harus jeli juga di sini ya. Banyak mata pelajaran yang memang tidak muncul nanti. Nah, jadi kalian harus jeli untuk membuat model pembelajaran yang terbaru ya. Jangan yang menggunakan, seandainya di sini kita menggunakan yang KTSP. Jadi di sini kalian pilih saja, kalian buat KTSP, kemudian K13 ya. Nah, seandainya di sini kita lihat KTSP, model KTSP. Nah, di sini ya. Nah, ini sedikit sekali ya. Nah, jadi hanya mata pelajarannya seperti ini. Nah, tidak ada usul fikih, kemudian dan sebagainya ya. Nah, ini hanya seperti ini ya. Nah, hanya ini. Kemudian hanya nahwu ya, tidak ada jenis usul fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, kemudian tidak ada untuk jurusan geografi ya kan, sosiologi di sini tidak ada ya kan. Nah, itulah ya. Jadi langkahnya di sini. Nah, jadi langkahnya ini kalian harus berurutan mengerjakannya. Pertama kalian dari profil ya. Dari profil di sini atur dulu kompetensinya. Ya, di profil di sini ada kompetensi. Nah, untuk jurusan di sini ya. Di profil sekolah ya. Nah, di sini atur kompetensinya. Terserah di sini kalian tambah. Seandainya di sini ada keagamaan, kemudian bilang keagamaan, kompetensinya ada IMIPA ya, ada bahasa, ada matematika, ilmu alam, MIPA ya, ada IPS di sini. Nah, klik IPS, namanya kodenya mulai tingkatnya dari kelas 10, terus kita simpan. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau yang lalu-lalu di sini baru diedit kompetensinya, ini ada peringkat akreditasi karena kita sekarang KMA ini mengacu udah menggunakan SKS ya. Nah, kemudian barulah kita masuk kepada kurikulum. Di sini kurikulum baru kalian sinkronkan ya. Nah, sinkronkan semua langkahnya semua ya. Setelah disinkronkan barulah kita masuk ke kelas. Nah, di profil kelas di sini ini yang lama ini nonaktifkan saja. Karena ini yang masih menggunakan KTSP ya. Dan juga kompetensinya di sini tidak bisa diubah, ini masih umum ya. Nah, kompetensi umum ini untuk tingkat MI ya dan sebagainya ini. Nah, tapi tetap kalau kita tahun ajaran baru harus membuat kelas baru ya. Kita hapus saja di sini. Oke, kita hapus. Kita coba yaitu membuat kelas baru. Nah, di sini kita beri nama kelas katakanlah kelas 10 IPS ataupun kelas 10 ya IPS ya, seandainya di jurusan IPS. Nah, ya kalau agama. Nah, langsung kalian kompetensinya. Nah, kalau IPS ya IPS, agama ya keagamaan di sini ya. Kompetensinya langsung masukkan. Kemudian masukkan kodenya, seandainya kode 002 ya kan. Daya tampungnya seandainya sini 40 ya kelas. Kemudian pilih wali kelasnya di sini, atur saja. Pilih wali kelas, kemudian baru klik selanjutnya, simpan ya.
Nah, sudah ada di sini. Barulah kita atur ya yang kelas siswanya. Nah, seandainya sudah input siswa di sini ya. Nah, di sini sudah kalian input siswanya di daftar siswa ya. Nah, kelas 10 sudah kalian tambah di sini. Belum, di sini adalah nambahnya di siswa atau alumni ya. Nah, ditambahnya di sini di daftar siswa. Nah, seandainya di sini tingkatnya di sini kelas 10 ya. Nah, baru edit saja di sini untuk tingkat kelas. Nah, di sini ya. Edit saja di sini kalau sudah masuk ya, yaitu tingkat kelas 10. Nah, seperti itu. Nah, tapi yang kita masalahkan di sini adalah untuk yang kelas ya, daftar kelasnya. Nah, yang kita buat tadi di sini, nah ini ya, kelas 10 IPS. Kelas 10 IPS yang memiliki kompetensi ilmu sosial atau IPS di sini. Nah, ini sudah ya. Sudah sip, barulah kita atur jadwal. Tandanya di sini kelas 10 yang IPS. Nah, ini sudah muncul ya. Barulah kita aturnya jangan menggunakan yang lama ya. Nah, kita gunakan yang terbaru. Nah, contohnya kita buat saja set ya. Di sini kita set saja buat kurikulum yang baru ya. Nah, bentar kita buat sini. Oke. Nah, set kurikulum tingkat. Nah, ataupun bisa buatnya saja di sini ya untuk buat model baru. Seandainya kelas. Nah, kita khususkan saja ya 10 IPS. Nah, waktu mulainya sudah kita atur di sini. Waktu jam 7 ya. Kemudian jam sini ada 2.13, durasi 13 ini untuk nanti kita setting jam istirahatnya ya, 45 menit. Kemudian centang jangan sampai lupa ya. Ini hari Minggu ini harus dicentang, kalau tidak ya nanti hari Minggu pun masuk ya. Nah, baru kita masukkan di sini strukturnya. Oke. Nah, di sini kita buat jadwal, kita atur saja. Untuk yang pertama ini jam upacara. Nah, jam 7 jam upacara ya. Kita masukkan. Kemudian istirahatnya jam 10. Di sini adalah jam istirahat ya. Jam 10 jam istirahat. Oke. Semua buat seperti itu ya. Nah, kemudian jam 12-nya ini jam istirahat juga ya. Nah, kalian cocokkan saja di sini dengan waktunya. Seandainya waktunya di sini bukan jam 12 istirahat ya. Nah, jadi atur saja di sini. Bisa jam 11 seandainya kan. Jam 11 lewat 30. Nah, di sini waktu bayinya sampai jam 1. Kita simpan saja ya. Nah, kita simpan saja sampai jam 12 sampai jam 13 ataupun sampai jam 1 ya. Nah, sampai jam 1 saja di sini. Nah, katakanlah ya. Oke, supaya disinkron. Oh, tidak sini. Di sini jam 12 sampai jam 13. Nah, jam 12 sampai jam 13 ya. Nah, kemudian barulah kita masukkan yaitu di jadwal mingguan kelas 10. Nah, di sini kita sudah buat tadi yaitu namanya kelas 10 IPS di sini ya. Nih, di sini. Ini yang baru kita buat baru tadi, kelas 10 IPS. Kita masukkan saja ya. Nah, kelas 10 IPS. Waduh, ini sebentar, ini terlalu besar ya. Oke. Nah, kelas 10 IPS sudah ya, sini kita masuk. Oke, dah kita sini tinggal kita atur gurunya ya.
jam berapa. Katakanlah tadi di sini mapel sertinya adalah yang fikih ya, fikih. Kita masukkan di kelas di sini mapelnya. Oke. Di sini ya. Kita coba dulu di sini. Oke, kita masuk sini. Nah, kalau katanya di sini kompetensi tidak ditemukan, di refresh saja ya. Nah, kalian refresh saja, baru kita masukkan di sini seandainya fikih ya, fikih tadi ya. Oke, kita masukkan tadi ya. Nah, di sini setelah kita masukkan ya. Nah, di sini kan tidak ada tampilan foto. Nah, kalau ada tampilan foto berarti ini dia tidak bentrok ya, tidak bentrok di kelas lain. Nah, di sini sudah kita masukkan, singkat saja ya. Ini hanya untuk contoh, singkat saja di sini, hanya sini. Nah, setelah kita masukkan di sini sudah, barulah kita cek saja ya kelayakannya semua. Oke, kelayakan di sini semua. Di akun PTK-nya di sini. Kebetulan ini akun kepala madrasah ya. Kemudian kita cek analisis tunjangannya lagi. Di sini ada atau tidak yang tidak linear. Ini ya semuanya linearnya, fikih, SKI linear semua ya. Ini untuk PAI ya, Al-Qur'an hadis linear, fikih. Nah, tadi di sini fikih ya. Nah, yang kelas 10 ini MA. Ini sudah linear ya. Nah, kemudian fikih juga di sini. Nah, kelas 12, kelas 10, Al-Qur'an hadisnya semua ya. Tidak ada lagi yang tidak linear di sini. Sudah sip semua linear ya. Nah, jadi seperti itu mengatasi untuk yang tidak linear ya. Nah, jadi kalian harus jeli juga, jangan sampai toh dulu penjadwalannya KTSP ya masih menggunakan itu saja ya, tapi kita harus menggunakan perubahan yang baru dan buat jadwal pelajaran yang baru. Nah, seperti itu. Oke, di sini dan pastikan semua ya semua ya. Di sini statusnya oke. Di sini sudah memenuhi semua. Kemudian oke, selamat Anda layak mendapatkan tunjangan periode 2020-2021 semester 1. Oke, segitu saja ya. Nah, kalau untuk tugas tambahan ketika dia sudah kepala sekolah, maka di sini untuk yang lain ini tidak akan dihitung jamnya ya. Nah, ini tidak akan dihitung, balik kelasnya tidak dihitung, ketua LSP penilaian kinerja guru tidak dihitung, dia dihitung adalah yang kepala madrasah. Nah, di sini sudah linear semua, tidak ada yang tidak linear. Oke, semuanya. Nah, seperti itulah cara mengatasi dan cara mengerjakan bagaimana supaya tidak kerja dua kali ya, dan sampai ke tahap akhir. Jadi mudah-mudahan ini sedikit bermanfaat. Oke, sebentar sedikit lagi, yaitu kalau kalian ingin menghapus kelas di sini ya, ini kan hanya percobaan tadi saya di sini. Kalau ingin menghapus kelasnya, hapus dulu untuk di jadwalnya ya. Di jadwal di sini kalian hapus saja jadwalnya di sini. Oke. Nah, di sini hapus jadwal ya. Nah, dihapus jadwal. Oke, ini terlalu besar. Oke, hapus jadwal dulu. Nah, kalau tidak dihapus ini tidak bisa dihapus di kelasnya ya. Kemudian baru dihapus di kelas di sini. Nah, hapus kelasnya di sini. Oke, hapus kelas. Ya, maka dia akan terhapus. Oke, sekian, terima kasih. Jika ini bermanfaat, mohon doa dan dukungannya kepada rekan-rekan semua dengan cara mendukung channel ini agar kami senang mengembangkan channel ini dengan baik untuk kedepannya, untuk kita berbagi tips-tips yang lainnya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.